warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan lin-nasi wal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa huwa shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk mengetahui dan mempelajari peristiwa penting di bulan Ramadan, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di tanggal 17 Ramadan di tahun 610 Masehi. Di tahun kenabian ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 40 tahun, di mana kita mengetahui bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, kita tentunya sebagai seorang yang akan selalu meyakini bahwa ini adalah tonggak sejarah, sebagai historical necessity, keharusan sejarah, wajib tarikhiyah yang menjadi landasan, fondasi dasar adanya suatu peradaban, yaitu tatanan peradaban dunia dan peradaban Islam. Untuk itu, marilah kita refleksikan apa yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya kita juga harus tahu bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dalam 2 tahap. Yang pertama, ketika Al-Quran diturunkan dalam Lauh Mahfuz, yaitu Al-Quran sejarah keseluruhan. Kemudian tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan di Baitul Izzah, yaitu suatu langit yang terendah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhalwat di Gua Hira, beliau mendapatkan wahyu yang begitu dahsyat sampai beliau bergemetar karena begitu dahsyatnya adanya gemerincing lonceng yang menjadikan Rasulullah bergetar dan merasa bahwa ini terjadi apa dengan diri saya. Disitulah turunnya wahyu yang pertama kali dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, dari peristiwa ini kemudian di ayat kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang sangat mulia. Nah, tentunya dari ketika kita melihat fenomena peristiwa dari nuzul Quran ini, kita selalu diperintahkan untuk selalu membaca. Dan di surat Al-Alaq ini ada 2 perintah, di surat yang pertama dan surat yang ketiga. Membaca menjadikan kita bisa melihat jendela dunia, dan ini adalah kuncinya di ilmu. Nah,
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa ayat-ayat yang merupakan periodisasi di dalam turunnya Al-Quran, yaitu ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, ayat yang diturunkan di Mekah, mengandung suatu hal yang paling pokok tentang akidah dan tauhid. Kemudian sedangkan periodisasi yang kedua adalah ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah di tahun 622 Masehi. Marilah kita semua berfikir, bertadabbur untuk selalu membaca, tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita semua menyadari betapa pentingnya kita mengamalkan nilai-nilai karakter Al-Quran menjadi sesuatu yang utuh dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua selalu mendapatkan petunjuk Al-Quran ini dan menjadikan Al-Quran bukan hanya hiasan yang selalu kita baca, tetapi kita hakul yakin bahwa Al-Quran adalah suatu bacaan juga, tetapi juga akan kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrahnya, sehingga ini menjadi pedoman kita dalam menjalankan syariat Islam. Akhirnya, wal-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.